Dari anggaran 20% itu lewat Bumka, terus kemudian kami mendirikan unit usaha yakni penggemukan sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya bun. Kembali lagi di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu podcast Tawayan Setiongan. Salam hormat dari kami, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, untuk seluruh warga kampung Sendang Agung di Kecamatan Sendang Agung dan masyarakat yang menyaksikan. Tujuan dari podcast ini yaitu mengangkat potensi ketahanan pangan kampung, membahas hambatan investasi dan distribusi, serta pentingnya pendampingan hukum lewat program Setawayan dan Setiongan. Saya Firdo Pratama Putra, dan di samping saya sudah hadir Bapak Kepala Kampung dari Sendang Agung. Gimana kabarnya Bapak? Baik, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah baik ya Pak. Siap. Ya, Pak, boleh dijelaskan secara singkat nih geografis kampungnya, di mana letak kampung ini di Kabupaten Lampung Tengahnya Bapak. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Tabi pun, tabi ngalipuro. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya terima kasih pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang saya hormati. Langsung saja untuk letak geografis Kampung Sendang Agung, yakni secara geografis itu dataran rendah. Terus kemudian Kampung Sendang Agung berada di tengah-tengah Kecamatan Sendang Agung, tepatnya Lampung Tengah sebelah barat, sebelah selatan kita berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu. Terus kemudian terdiri dari Kampung Sendang Agung 8 dusun dengan jumlah RT 26 RT ya Pak. Kalau untuk RW-nya ya Pak? RT ya. Kalau untuk jumlah penduduknya Pak dan mayoritas pekerjaan warganya di sana apa ini Pak? Oh baik, terima kasih Pak Diasa. Untuk jumlah penduduk Kampung Sendang Agung, jumlah KK itu 2.376. 2.376 ya Pak. Dari cukup 2000, banyak. Dari jumlah penduduknya 7.335, terdiri dari laki-laki 3.758, terus kemudian untuk perempuan 359. 3.595. Baik Bapak. Siap. Kalau untuk mayoritas pekerjaan warganya apa ini Pak di sana Pak? Baik, insya Allah untuk mayoritas pekerjaan ya petani, baik dibagi menjadi petani ladang ataupun sawah, kemudian sebagian pedagang. Dari pedagang kecil, pedagang besar. Baik Bapak. Kalau untuk ini Pak, di potensi unggulan yang dimiliki kampung ini, dari sektor pertanian, kerajinan, maupun pariwisatanya, gimana Pak? Ada apa? Baik, saya mencoba menjawab. Kalau dari segi pariwisata, kebetulan kami kampung di tengah-tengah yang ada Kecamatan Sendang Agung. Untuk pariwisata sementara ini dari belum ada. Terus mayoritas petani, kemudian dengan pedagang. Dari penduduk kami juga banyak produksi UMKM, terus kemudian ada lagi juga ya kerajinan tangan, yakni tadi piring dari lidi juga ada, kebetulan saya belum sempat membawa. Terus kemudian dari sapu ijuk juga ada, insya Allah ada. Ada ya Pak? Sementara. Baik Bapak, kalau untuk dari sektor pertanian tersebut tadi Pak, apakah kampung sudah mampu mencukupi kebutuhan pangannya Pak, dari hasil kampung itu sendiri Bapak? Untuk kebutuhan pangan dari hasil sawah itu belum bisa mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kampung Sendang Agung, mengingat menimbang karena sawah kami kebetulan sawah tada hujan. Tada hujan ya Pak. Terus kemudian ada beberapa embung, tapi selama ini embung sudah tidak berfungsi. Ada yang pendangkalan,
ataupun satu bendungan, yakni Bendungan Muara Emas 3, tepatnya malah di belakang rumah saya, itu udah jebol hampir 10-an tahun lebih. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk memperbaiki ataupun untuk menangani tersebut. Sehingga untuk ketahanan pangan, khususnya padi, untuk mencukupi masyarakat kami masih jauh. Masih jauh, Pak? Masih jauh sekali. Iya, karena kendala tadi itu tuh ya, Siap, Pak ya, insya Allah. dari embungnya ya, dari embung sama sawah. Jadinya ini ya Pak, sawahnya jadi tak ada hujan ya Pak, Ya, tak ada karena hujan. embungnya kosong ya Pak. Lembunya kosong, ada yang pendangkalan, terus ada yang jebol, begitu. Iya, baik Bapak. Baik Bapak. Dari potensi pangan yang saat ini sudah ada, tadi kan Siap. sudah disebutkan ya Pak kendalanya. Selain itu ada, kenapa Pak belum berkembang pesat nih Pak? Apa aja hambatan yang Bapak rasakan? Katanya bank atau investor masih ragu ya Pak masuk ke kampung ini Pak. Oke. Kendala yang terbesar memang transportasi, terus kemudian memang SDM kami secara pemasaran dan lain sebagainya, itu masih baik digital dan semuanya masyarakat kami memang belum ada apa ya, sebangsa latihan dan lain sebagainya lah. Iya. Terkendala untuk pemasaran. Pemasaran ya Pak, distribusinya terus juga. Distribusinya, terus pemasaran, ya, terus kemudian ditunjang dari segi infrastruktur jalan yang masih buruk. Ya, demikian. Baik Bapak. Seringkali memang masalah kampung bukan pada kemampuan produksi, tapi pada ekosistem pendukung. Akses permodalan sulit, distribusi terbatas, dan kadang kampung belum dianggap cukup siap oleh pihak luar. Inilah kenapa kepercayaan publik termasuk lembaga keuangan perlu dibangun. Salah satunya lewat pengelolaan dana yang terbuka dan tertib hukum. Untuk selanjutnya nih Bapak, mengenai dana kampung Pak, tahun ini kira-kira berapa Pak besarannya Bapak? Baik, untuk dana desa kami kurang lebih itu 1,9 sekian. Insya Allah itu. Dari besaran dana 1,9 tersebut, digunakan untuk program apa aja Pak? Apakah ada program prioritasnya di kampung? Baik, dari dana tersebut program prioritas kami yakni untuk infrastruktur, ada sumur bor, ada rabat beton, terus kemudian 20% untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga masuk ya Pak, prioritas. Siap, ya? Prioritas ketahanan pangan 20%. Wajib. Suka. Baik Bapak. Untuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana kampung, apakah ada Pak musyawarah sebelumnya dan papan informasi realisasi anggarannya Pak? Insya Allah kami selalu berusaha untuk mencoba transparan kepada masyarakat. Jadi setiap tahapan pembentukan ABBK, terus penentuan pembangunan dan lain sebagainya, kami selalu mengadakan musdus atau musyawarah desa, atau muskamsus, musyawarah kampung, dan musyawarah dusun. Jadi untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan ataupun yang lainnya, kami selalu melibatkan masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, insya Allah semuanya kami libatkan, supaya mereka juga bisa bertanggung jawab terkait dengan pembangunan tersebut. Ya, Pak. Terus masalah papan proyek, insya Allah setiap ada pembangunan kami pasang. Pasang ya Pak, bannernya ada ya Pak? Bannernya insya Allah ada. Jadi masyarakat juga bisa melihat ya Pak? Bisa melihat, bisa mengoreksi, bisa mengkritik, bisa memberi masukan kepada kami. Iya, kami jadi juga terbuka. Ini ya Pak, bisa terlibat langsung. Siap. Ya Pak. Baik Bapak, untuk ke depan ini Pak, kampung dan desa kan diarahkan untuk mandiri lewat badan usaha milik kampung dan koperasi merah putih. Nah, langkah apa nih Pak yang Bapak bisa lakukan untuk mewujudkannya Bapak? Baik, untuk menuju desa yang mandiri, kami sebetulnya mencoba sekali dengan untuk mengoperasikan BUMK-nya secara maksimal, tapi lagi-lagi terbentur oleh SDM. SDM di masyarakat kami ketika mengelola sebuah kampung itu pertama ya memang SDM-nya belum mapan, kemudian pengalaman juga belum, sehingga kami banyak kendala terkait dengan itu. Tapi kami tidak putus asa, kami mencoba terus terkait dengan untuk kampung yang mandiri itu,
kami mencoba untuk mengedukasi BUMK kami. Ada bata bolong, terus kemudian jamur tiram, kemudian usaha-usaha kecil yang lain. Kalau untuk tahun ini Pak, BUMK-nya dialirkan kemana Pak? BUMK dialirkan ketahanan pangan. Oh, ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dari anggaran 20% itu lewat BUMK. Terus kemudian kami mendirikan unit usaha, yakni penggemukan sapi. Penggemukan sapi. Ya, Pak. Jadi dari kampung ke BUMK, kemudian BUMK kerjasama lagi dengan unit usahanya, begitu Pak. Oh, jadi BUMK bekerja sama lagi dengan unit usahanya ya, yaitu penggemukan sapi tadi penggemukan ya, sapi, Pak? Ya. Siap. Kalau untuk Koperasi Merah Putih nih Pak, sampai saat ini gimana Pak untuk di kampung? Baik, sesuai dengan perintah instruksi orang nomor 1 kita, yakni Bapak Prabowo, kampung diharuskan untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Kami mencoba berusaha semaksimal mungkin nawacita dari Bapak Prabowo, sehingga insya Allah tahapan dari Merah Putih atau Koperasi Merah Putih kita sekarang dalam pengurusan untuk NPWP. NPWP ya, ya, akte notaris sudah, NPWP sudah, ya, Pak, sudah semuanya ya. Insya Allah. Terus analisa usaha juga sudah kami berusaha, yakni yang pertama distribusi gas, terus kemudian kebutuhan sehari-hari rumah tangga anggota. Oh, kedepannya akan dialirkan ke situ ya, Pak? Iya, betul. Baik. Untuk terkait dana pemberdayaan, Bapak, boleh kami tahu sudah berapa besar dana yang digunakan sampai saat ini? Dan dari dana tersebut, sudah berapa UMKM, Pak, yang mendapatkan manfaat atau telah didampingi? Baik, dari pemberdayaan tersebut, kami kerjasama dengan usaha kecil masyarakat, yakni ada tadi produksi bata bolong, terus kemudian kami memberikan sedikit modal sesuai dengan kebutuhan ke bata bolong tadi. Bata bolong, iya. Petani bata bolong itu kadang-kadang kan kesulitan pemodalan. Dengan tanpa ada sepeser pun bunga, sama sekali kami berikan 0%, 0% untuk membantu usaha masyarakat. Terus di jamur juga demikian, jamur tiram, jamur jamur apa itu namanya ya? Jamur sawit, Pak. Ya, jamur sawit. Jamur sawit ya, Pak. Ya. Dari ongkos itu ya, dari Pak. ongkos, betul. Baik. Pak. Baik. Keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan kampung bukan sekedar cara untuk mencegah penyimpangan, tapi juga sarana membangun rasa memiliki di tengah masyarakat. Ketika informasi disampaikan secara jujur dan terbuka, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut berperan dan merasa dihargai. Transparansi menciptakan ruang partisipasi yang sehat, memperkuat kepercayaan publik, dan menumbuhkan tanggung jawab bersama. Inilah dasar penting bagi terciptanya tata kelola kampung yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Lanjut nih Bapak. Pak, kami dari Kejaksaan juga melihat aplikasi Jaga Desa. Apakah kampung sudah rutin nih Pak mengisi data aplikasi di Jaga Desanya, Pak? Baik, hadirin, terkait dari program Kejaksaan Lampung Tengah, saya sangat mengapresiasi sekali. Artinya kejaksaan itu tidak hanya mengeksekusi, tapi memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan lain sebagainya, sehingga kami sebagai kepala kampung sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi Jaga Desa, dan kami berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya untuk menuju keterbukaan administrasi kampung maupun pemerintahan kampung. Baik. Dan kedepannya mungkin barangkali justru kejaksaan atau kejaksaan negeri itu tidak terpisahkan oleh kami. Artinya bergandengan tangan kayak gitu. Karena mohon maaf, sebagian besar saya yakin kepala kampung buta hukum kayak gitu, sehingga supaya
dalam menjalankan beban amanat yang begitu besar sehingga tidak melenceng ataupun tidak keluar dari koridor-koridor yang diinginkan. Mungkin Siap, demikian, Pak. Pak. Terima kasih. Kasih, Pak. Kejaksaan Lampung Tengah. Baik, Bapak. Untuk kejaksaan ini juga sekarang ini ada program binaan petani adiaksanya ini, Pak. Bagaimana kondisi lahan, kelompok tani, dan distribusi pupuknya, Pak? Apa yang Bapak butuhkan dari kejaksaan, Pak? Baik. Untuk kelompok tani Kampung Sendang Agung, terkait dengan jumlah itu kurang lebih ada 28 kelompok tani dengan satu gapoktan, satu kampung, 28 kelompok tani ya, Pak, dengan satu gapoktan. Terus kemudian terkait dengan distribusi pupuk itu semenjak pemerintahan baru ini lumayan bagus. Bahkan untuk tahun ini bisa dikata kautannya lebih. Iya, kotanya lebih, insya Allah lebih, sehingga mantap lah untuk pupuk tidak menjadi kendala. Tinggal sekarang mengedukasi kepada masyarakat supaya bisa berbondong-bondong bergabung dengan kelompok tani. Demikian. Baik, Bapak. Mari jadikan aplikasi Jaga Desa sebagai alat bantu untuk mendorong keterbukaan dalam pengelolaan kampung. Untuk selanjutnya nih Bapak, kejaksaan ini hadir lewat 2 program utama Pak, yaitu yang pertama Setawayan, Setia Kawal Kampung. Setawayan? Ya, Setawayan, yaitu Setia Kawal Kampung. Kedua itu Setiongan. Setia Bimbingan dan Pemerintahan Kampung. Tujuan kami ini sederhana Bapak, membantu kampung agar tetap aman secara hukum dan perangkat kampung bisa bekerja dengan tenang. Menurut Bapak nih Pak, apakah perangkat kampung butuh pendampingan hukum secara rutin? Dan bentuk pendampingannya seperti apa nih Pak yang Bapak paling butuhkan? Apakah itu penyuluhan hukum, pendampingan, ataukah klinik hukumnya Bapak? Siap, baik sekali. Kedatangan untuk aspirasi kedatangan kejaksaan, kedepannya itu bisa tadi sudah saya ungkapkan, sudah saya sampaikan bahwasanya tidak semua kepala kampung itu paham dengan hukum, iya, benar, apalagi aparatur kampung, sehingga untuk ke depan kami sangat mendukung sekali dengan adanya program mungkin penyuluhan hukum, ya, pendampingan hukum sebelum kita ditindak yang lebih jauh. Artinya demikian. Artinya barangkali kami nanti di desa bisa mengajukan proposal kepada Kejaksaan Negeri khususnya Lampung Tengah untuk bisa memberikan penyuluhan di kampung-kampung sehingga kita semua melek hukumnya, paham dengan regulasinya sehingga untuk membawa kepala kampung itu sedikit untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian. Baik, Bapak. Yang terakhir nih Pak. Siap. Apa pesan Bapak untuk para kepala kampung lain Pak soal keberanian mengelola potensi lokal dan bersikap terbuka? Dan apa harapan Bapak kepada kejaksaan agar tetap menjadi mitra kampung bukan hanya pengawas? Monggo Bapak. Siap, baik. Untuk rekan-rekan kepala kampung, jadilah yang manfaat. Terus jadilah orang jangan menjadi orang penikmat. Kemudian kepada kepala kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, teruslah bimbinglah kami, berikanlah arahan kami, pencerahan hukum kami sehingga kami ini bukanlah malaikat yang selalu benar, kami juga bukan iblis yang selalu salah terus-menerus. Kami hanya manusia biasa yang ada salah juga ada luput dan lain-lainnya, sehingga dengan kehadiran kejaksaan untuk memberikan wawasan, bimbingan, penyuluhan dan lain sebagainya, sehingga semua kepala kampung menjadi SDM yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak atas keterbukaannya. Kejaksaan hadir melalui program Setawayan dan Setiongan untuk mendampingi kampung agar tumbuh jadi lingkungan yang aman, adil, dan penuh kepercayaan. Mari kita jadikan hukum
bukan sebagai hambatan, tapi sebagai bagian dari solusi dalam perjalanan kampung menuju kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, terima kasih.